isi buku, buku bijak ini. Tapi marilah kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Setiap hari kita dengar kata-kata ini, pagi kita dengar, sore lagi kita dengar, diulang-ulang gitu ya. Ah, tapi memang begitulah, eh, seperti batu, kalau ditetesin air lama-lama juga akan mengikis sedikit-sedikit. Gitu juga dengan hati dan pikiran kita. Kita belajar yang berulang-ulang, mudah-mudahan dari sedikit-sedikit nanti bisa nyantol di hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Pemimpin yang hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Kebijaksanaan itu kita peroleh dari kedekatan kita berhikmah kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kebijaksanaan itu, kepemimpinan yang bijaksana itu, pemimpin yang bijak tidak serta-merta akan tumbuh dengan sendirinya. Karena pemimpin yang bijak itu otomatis dia akan mampu untuk mengendalikan diri, menguasai diri, eh, sehingga dia akan mampu mensinkronkan antara pemikiran dan perbuatan, antara pemikiran dan ucapan, antara pemikiran dan perasaan, kemudian teraktualisasi dalam sebuah tindakan, gitu ya. Kemudian ciri pemimpin yang bijak itu seperti apa? Berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Berlari dengan tujuan dalam artian jalan kita itu, kita berjalan dengan satu jalur, fokus pada satu tujuan, tidak toleh kanan toleh kiri. Ibaratnya kalau kita di KLP ini banyaklah pengalaman kita, kayak kemarin ke teman-teman curhat, tawarinlah bisnis ini bisnis itu, tapi kalau kita sudah mengambil keputusan, kita mempunyai tujuan, makanya kita nggak akan bergeming lah ke hal-hal yang lain, ke penawaran-penawaran yang lain. Kemudian tidak bertinju sembarangan. Seperti seorang petinju kita lihat Bapak Ibu, mereka berlatih dengan disiplin, dengan eh, arah terarah gitu ya, terarah, nggak sembarangan dalam memberikan tinjunya, ibaratnya. Jadi dia tahu mana titik-titik mana yang harus dia ambil supaya ada hasil yang maksimal, ada penilaian yang berbobot gitu ya. Makanya dalam melakukan tinju pun kita nggak bisa sembarangan. Dalam melakukan ini kita harus berlatih supaya dalam tindakannya itu selalu terarah, berkesinambungan, tidak bertinju sembarangan. Jadi gerak kita terarah dalam satu tujuan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Bahwa kepemimpinan itu tidak timbul, tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa kita berlatih. Contoh saya sendiri aja, waktu di awal di KLPI nggak punya keberanian apa-apa. Waktu itu saya tiba-tiba dimasukkan dalam cemplungke sama Pak Sunoto. Pak Sunoto itu guru saya di KLPI pertama kali itu, nyemplung ke saya itu di air ini. Jadi ya dalam keterbatasan saya, dalam ketidakmampuan saya dicemplung ke di air, ya udah dengan sedikit megap-megap. Nah, orang Jawa itu megap-megap itu. Ya wes, saya mau nggak mau harus belajar lah sedikit demi sedikit, belajar dari Bunda Eni, dari Pak Sunoto, dari teman-teman yang lain. Saya selalu menguatkan diri, mencari penguatan diri gitu ya, melatih diri lah ibaratnya, karena Bunda Eni selalu bilang belajar Nduk, nanti juga bisa, orang bisa itu karena terbiasa. Jadi ya sudah, memang kita tuh harus melatih diri, mendisiplinkan diri supaya mempunyai, ya minimal bisa memimpin diri sendiri lah, bisa memanage diri kita sendiri, mengendalikan diri sendiri itu. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagilah stamina. Kalau orang lari cepat itu kan, wes, yang penting kita nyampe garis finish gitu ya. Nggak memperdulikan nanti kira-kira apa nafas kita sampai nggak kuat nggak. Nah, terus apa ibaratnya ada strategi-strategi khusus yang mesti kita
rencanakan gitu ya, terplanning gitu lah. Kalau lari jarak jauh itu jelas kita harus betul-betul menjaga stamina, harus terplanning supaya nanti karena inti perjalanan yang jauh butuh waktu, butuh proses, kita mesti betul-betul atur atur ritme kita, atur eh, pemikiran kita, perjalanan kita supaya kita betul-betul sampai finish itu ya kita bisa menikmati eh, hasil kita itu. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Minuman bersoda yang dikocok itu jadinya semangat kita itu hanya sesaat, hanya sesaat kalau minuman yang bersoda dikocok itu. Jadi marilah kita sama-sama berusaha untuk membangun semangat kita setiap hari. Salah satunya ya dengan mengecas semangat diri kita itu ya dengan kita misal ikuti Zoom, itu adalah termasuk salah satu cara untuk kita tetap on fire ya. Kalau Bu Tarigan selalu bilang itu kita selalu dalam semangat itu terjaga karena kita selalu ya berusaha menyempatkan lah karena memang saya merasakan sendiri dengan kita ikut Zoom, kita ketemu teman-teman, otomatis semangat kita itu akan terjaga. Kalau dalam kita kembali kita menyendiri sendiri itu pasti akan pikiran kemana-mana gitu. Kalau begitu ketemu teman-teman, bangkit lagi semangatnya gitu. Jadi marilah kita manfaatkan pertemuan-pertemuan seperti ini sebagai ajang untuk membangkitkan semangat, menumbuhkan semangat gitu. Gimana cara kita menjaga stamina? Yang pertama andalkan Tuhan. Yang jelas ya Bapak Ibu karena memang prioritas dalam hidup kita itu adalah ya Tuhan. Memang tujuan kita itu ya Tuhan. Kalau di KLP itu tujuan kita itu kan tujuan jangka pendek itu pensiun. Eh, tapi sebenarnya kita punya apa tujuan jangka panjang yang sesungguhnya itu ya pencapaian surga itu sebetulnya kan gitu. Nah, lewat KLPI inilah kita mengaktualisasikan diri, berusaha memperbaiki kita sebagai manusia, hari ke hari kita berusaha memperbaiki diri dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan, melalui firman-firmannya, apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, gitu. Memang kita harus ya mengandalkan Tuhan karena kita tuh bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua doakan goal, strategi dan tim. Nah, harus kita mohonkan tujuan kita apa, strategi kita seperti apa, kemudian tim kita supaya tetap solid dan tetap bersatu, tidak terjadi perbedaan. Kalau perbedaan pendapat itu justru itu rahmat ya. Tapi sekiranya ada perbedaan di tim kita itu kita bisa menyelesaikan dengan baik dan bijak. Doakan leader. Kenapa kita harus doakan leader? Karena leader itu kan yang mengenalkan kita eh, dengan KLPI misalkan. Ya kita memang harus leader itu selaksana orang tua kita sendiri, kewajiban kita sebagai anak yang mendoakan orang tua supaya orang tua tetap sehat, tetap bisa membimbing kita, mensupport kita karena orang tua atau leader adalah eh, apa duplikasi kita. Kita menduplikasi ilmu-ilmu dari leader kita. Kemudian percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader. Itu adalah kunci. Kunci kalau kita sudah percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, kita akan punya keyakinan diri dalam menjalankan KLP ini. Kita akan yakin bahwa sudah sepenuhnya dia yakin seyakin-yakinnya bahwa perusahaan KLP ini adalah merupakan wadah yang tepat untuk kita mengembangkan diri, untuk kita ber, mem, memanfaatkan diri supaya kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu ada manfaatnya untuk sesama. Kemudian ikuti prosedur. Uh, Perusahaan ini sudah mempunyai prosedur yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita sebagai anggota atau sebagai mitra di KRP ini kita tinggal melakukan apa yang sudah digariskannya, sudah dibuat oleh perusahaan. Kemudian komitmen dan persisten. Komit ya. Kalau komitmen itu kan kita sudah berjanji karena kita sudah
dalam hati waktu kita memilih untuk bergabung dengan KLPI itu, saya rasa Bapak Ibu sudah memilih ya, memilih berarti paling tidak sudah berjanji dalam diri apa akan taat dalam jangka panjang, karena komit itu harus pasti kita berpikir tidak sesaat, harus kita terus bangun, harus kita perteguh janji kita. Kemudian persisten, persisten itu apa? Istiqomah. Jadi kita melakukannya itu secara terus menerus tanpa henti, karena ini adalah apa tujuan jangka panjang kita. Kemudian nempel, kita harus nempel dengan siapa? Nempel terus dengan perusahaan, eh, dengan pemimpin-pemimpin perusahaan, dengan leader-leader kita, dengan guru-guru kita. Kita tetap berkomunikasi yang baik dengan sesama kawan, sesama apa namanya komunitas di KLPI ini, sehingga terus berupaya terus menerus supaya air ini terus menetes ya Bapak Ibu. Enggak, sekarang kita nikmati yang baru baru berupa tetesan-tetesan lah ibaratnya. Tapi nanti kemudian akan tidak hanya saja menetes, setelah menetes pasti akan mengalir, mengalir pelan, kemudian dia akan mengalir dengan deras. Mudah-mudahan nanti di saat air ini sudah membanjiri ke siapa saja, kemana saja, wadahnya kita, maksudnya kita tuh sudah siap untuk menampung menampung apa aliran air ini dengan bijaksana. Makanya di sinilah kita dibekali. Kenapa perusahaan itu membuat pedoman buku bijak ini untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk kemudian kita tindak lanjuti, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kehidupan kita dengan anak-anak di keluarga kita masing-masing maupun anak-anak kita di HK. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, dalam kehidupan ini hidup itu kan memang misteri. Jadi kita bisanya sebagai makhluk Allah itu hanya bisa berdoa, meminta yang terbaik. Jadi doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah dan berkeluh kesahlah karena kita memang manusia yang lemah. Ya kita memang mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain kan gitu. Karena hidup ini misteri yang tahu hanya Allah. Kita begitu kita usia 4 bulan sebetulnya kita sudah ditentukan jalan hidup kita, ya kita nggak tahu akan seperti apa, akan ke depan akan seperti apa, ya sudah kita jalani sambil kita berusaha melakukan yang terbaik, kemudian kita berpasrah diri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Kelima sifat ini adalah manusiawi lah, mesti kita semua ngalami gitu ya. Tapi paling tidak sebagai pemimpin kita mesti harus bisa mengendalikan diri ya, menempatkan diri di mana kita harus kecewa, kapan kita harus kecewa, kapan kita harus merasa capek. Kalau kita rasakan ya kita capek, apalagi kalau kita waktu pas prospek gitu ya, menyampaikan informasi, berbagai informasi itu, kadang kita ngerasa capek. Ya wajar, saya juga kadang berharap mudah-mudahan nanti orang ini eh, mau gabung itu dalam hati gitu ya, ternyata dia enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya sebagai manusia kita masih ada rasa kecewa, itu wajar, tapi paling tidak kita tidak berkepanjangan lah. Berarti memang kita mesti harus masih banyak belajar. Berarti kalau orang itu belum apa namanya belum tertarik, belum bergabung, mungkin kita belum bisa memberikan apa pemahaman atau memberikan edukasi yang baik untuk mereka, sehingga mereka belum bisa ngeklik apa dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita belum bisa memberikan keyakinan yang penuh sehingga mereka belum mempunyai keputusan untuk gabung. Tapi nggak apa-apa, kita justru dalam waktu kita ada mengalami penolakan-penolakan itulah kita masih banyak harus belajar. Mesti kita kan berpikir, kenapa ya saya sudah sampaikan seperti ini, tapi kok orang belum bisa memahami gitu. Saya pun masih banyak mengalami seperti itu, penolakan-penolakan. Tapi kalau kita nikmati dari penolakan-penolakan yang ada itu, ya
ya kita terima aja dengan lapang dada, jadinya ya nggak jadi beban. Jadikan kita aja untuk pembelajaran kita selanjutnya supaya lebih baik dalam penyampaian, lebih baik dalam pemahaman, memberikan pemahaman kepada mereka gitu. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke pembacaan buku bijak di tanggal 27. Umi, sesuaikan waktunya ya. Lupa tadi. Oke. Oh iya, jangan membual tentang hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. eh Bapak Ibu, hari esok adalah misteri karena hanya Allah lah yang tahu ya akan apa yang terjadi atas diri kita. Jadi berbuatlah yang terbaik, seakan kita akan mati besok itu. Hanya itulah yang kunci yang kita bisa memperbaiki diri. Janganlah memuji dirimu sendiri, biarlah orang lain yang melakukan hal itu. Bahkan eh, orang yang tidak kau kenal. Memuji diri sendiri adalah simbol kesombongan Bapak Ibu. Dan awal dari kesombongan itu adalah sombong akan merupakan awal dari kehancuran gitu ya. Batu dan pasir itu masih ringan bila dibandingkan dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh orang bodoh. Iya, karena orang bodoh tidak akan pernah bisa merasakan rasa sakit hati akibat sikap ataupun perilaku, eh, karena orang bodoh tidak berilmu, tidak mempunyai rasa empati sehingga dia akan berbuat semaunya. Kemarahan itu kejam dan menghancurkan, tetapi menghadapi cemburu siapa tahan. Iya, Bapak Ibu, cemburu itu akan menghancurkan akan menghancurkan kebijaksanaan. Di KLPI kan kita diajarkan ya saling bantu satu sama lain supaya tidak terjadi kehancuran. Lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Iya, lebih baik kita tuh ditegur terang-terangan kalau kita salah, tidak ditegur kalau memang kita salah gitu ya. Jadinya kita bisa memperbaiki diri, eh, apa tidak tidak terus melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Kawan memukul dengan cinta, tapi musuh merangkul dengan bisa. Kita harus bisa pilah-pilah Bapak Ibu, mana itu kawan, mana itu lawan. Kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Jadi hiduplah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Itu ya, misalnya carilah kita kalau dalam di KLPI ini carilah prospek prospek yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau taruhlah orang petani, kita bicara masalah pertanian. Kemudian kita baru nanti masuk kalau sudah sekiranya momennya tepat, baru kita masuk untuk menjelaskan KLPI gitu ya. Jadi tidak tidak sembarangan, kita mesti sesuai dengan kebutuhan. Orang yang meninggalkan rumahnya seperti burung yang meninggalkan sarangnya. Orang yang meninggalkan rumahnya kan otomatis dia akan keluar karena untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk mencari ilmu dan lain-lain untuk kemudian kembali lagi ke rumah. Sebagaimana minum minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Jadi jadilah kawan saudara yang selalu menyejukkan hati dan pikiran karena Allah Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa kawanmu atau kawan ayahmu dalam kesukaran, janganlah minta bantuan saudaramu. Tetangga yang dekat lebih berguna daripada saudara yang jauh. Ya, kita sering merasakan ya Bapak Ibu, kalau dengan tetangga itu eh, justru kadang terasa lebih melebihi saudara lah. Karena memang kesehariannya kan kita bergaul dengan mereka. Kalau saudara kita jauh, kan ada hanya pada hal-hal tertentu aja, waktu-waktu tertentu kita ketemu dengan keluarga. Anakku, hendaklah engkau bijaksana agar aku senang dan dapat menjawab bila dicela. Celah. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Jadi orang orang yang bijaksana itu kan selalu berpikir sebelum bertindak ya Bapak Ibu, selalu berpikir matang dalam segala perbuatan. Karena mempunyai ilmu, orang bijaksana itu kan berilmu dan berpengetahuan. Jadinya dia akan selalu memikirkan hal-hal yang baik sebelum dia bertindak. Siapa mau menanggung utang orang lain layak diambil miliknya sebagai jaminan.
jaminan janjinya. Jadi jangan sekali-kali kita tuh menanggung hutang orang lain karena sampai kapanpun yang namanya janji itu tetap akan diminta pertanggungjawabannya sampai di hari akhir kelak. Siapa pagi-pagi mengucapkan salam kepada kawannya dengan suara yang kuat dianggap mengucapkan laknat. Maka pas sampaikan salam dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan supaya terdengar lebih lebih terasa sejuk, terasa nyaman, terasa penuh penuh rahmat di kehidupan kita. Istri yang suka pertengkaran seperti bunyi hujan yang turun seharian. Ya, itulah simbol dari istri yang suka pertengkaran seperti hujan yang tidak pernah berhenti sehari. Tak mungkin ia disuruh diam seperti angin tak bisa ditahan dan minyak tak bisa digenggam. Jadi lakukan yang terbaik dan terus-menerus terus nempel lah kita tuh dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu. Terus sampaikan nilai-nilai kebaikan, taruhlah kebaikan-kebaikan. Nah, sebenarnya kayak di KLP ini kan syarat dengan nilai-nilai kebaikan ya Bun. Kalau kita pahami gitu. Saya baru menemukan sebuah bisnis itu yang luar biasa. Ada pembangunan diajarkan membangun karakter, membangun akhlak lah ibaratnya ya. Kita selalu ditarik kembali supaya kita tuh kembali mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita dilatih untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti, selalu menata hati, menata ucapan, menata perasaan, kemudian kita aktualisasikan dengan tindakan. Siapa memelihara pohon akan makan buahnya, pelayan akan dihargai bila memanjakan tuannya. Ya, ibarat kita menanam pohon ya Bapak Ibu, supaya menghasilkan buah yang berkualitas itu kita harus paling tidak awalnya kita merawat dulu itu namanya lahannya gitu ya, tanahnya kita gemburkan lah, kita kasih vitamin-vitamin lah ibaratnya, vitamin tanah supaya nanti ketika kita tanami itu akan menghasilkan hasil yang berkualitas. Bagaimana seorang pelayan dia juga akan memperlakukan tuannya dengan baik supaya dia mendapat perlakuan yang baik juga dengan dari tuannya. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Jadilah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, jangan jadi orang lain karena dari hati seseorang itu akan terlihat, akan terpancar kepribadiannya. Di dunia orang mati selalu ada tempat, begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Kalau manusia itu bisa menguasai nafsunya, bisa menguasai dirinya, maka manusia akan menuruti segala keinginannya. Nah, kalau tidak, manusia tidak akan menuruti segala keinginannya. Berhentinya itu ya waktu ketika ajal menjemput gitu ya. Karena memang manusia itu manusia yang ibaratnya kan penuh nafsu gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan itu, nggak bisa apa yang bisa kita jadikan sebagai pengendali dalam diri kita itu ya Tuhan. Kita harus mendekatkan kepada Allah bahwa eh, Allah lah yang akan menuntun kita untuk kita bisa menguasai diri, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita supaya menjadi lebih baik. Emas dan perak diuji dalam perapian. Orang dikenal dari sikapnya terhadap pujian. Kalau orang yang suka dipuji berarti dia tidak bisa merendahkan diri ya, karena dia selalu berharap setiap setiap tindakannya, setiap langkahnya itu berharap orang lain memujinya. Peliharalah ternakmu baik-baik. Jadi ternakmu ibaratnya anak-anakmu adalah amanah ya Bapak Ibu. Jadi didiklah kayak kita di sini sebagai orang tua di KLPI, maka marilah kita didik anak-anak HK kita dengan baik sesuai dengan koridor yang ada di buku bijak ini. Kita selalu tanamkan ke anak-anak kita supaya eh, semakin baik akhlaknya, semakin baik tindakannya, semakin baik pemikirannya gitu. Karena kekayaan tidak akan kekal, bahkan kuasa untuk memerintah pun
tidak akan tetap selama-lamanya. Ya, kekayaan itu tidak akan kekal, tapi ada kalanya kadang kita manusia memperkaya diri. Padahal kekayaan itu kan hanya titipan dalam waktu apa kalau Tuhan sudah berkehendak kapanpun akan diambilnya. Eh, maka tidak ada sesuatu pun yang kekal di dunia ini kecuali amal saleh ya. Amal kebaikan yang akan dibawa sampai mati. Rumput di ladang dan di gunung dipotong dan dikumpulkan untuk ternakmu. Tapi sementara itu bulah rumput yang baru. Dari bulu domba-dombamu engkau mendapat pakaian, dan dari uang penjualan sebagian kambing-kambingmu engkau dapat membeli tanah yang baru. Dari kambing-kambingmu yang lain engkau mendapat susu untuk dirimu dan keluargamu serta pelayan-pelayanmu. Jadi Bapak Ibu, cintailah pekerjaan kita ya, sebagai sebuah amanah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita adalah makhluk pilihan. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita jadi manusia yang memberi manfaat ya, memberi manfaat sesama dengan sebaik-baik, karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Baik Bapak Ibu, sudah cukup, sudah selesai buku bijak ini saya bacakan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kurang bisa memberikan pemahaman atau penafsiran. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan dan keterbatasan adalah milik saya, dan segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi waktu dan tempat saya kembalikan ke Bunda Eni. Monggo silahkan Bunda Eni. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Pemaparan buku bijak yang disampaikan oleh Umi Juju ya, Ketua HK dari Demak, yang semakin hari karena seringnya kita melatih kepemimpinan setiap hari, otomatis sudah banyak perubahan di antara kita Amin. semua yang sudah ada di PT KLP yang memang berpedoman kepada buku bijak, sehingga kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan sikap bijak. Termasuk tadi ya, salah satunya karena kekayaan tidak akan kekal, bahkan kuasa untuk memerintah pun tidak akan tetap selama-lamanya. Jadi sifatnya semua yang ada di dunia ini memang hanyalah titipan. Diibaratkan kita pun di dunia ini ngontrak ya, Bapak Ibu, paribasanya. Kalau kontrak kita sudah habis menurut Allah, selesai semua. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa kita bawa. Hanyalah apa yang kita bawa. Seperti lagu. Bila waktu telah memanggil, teman sejati adalah amal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi teman sejati yang nanti menemani kita di alam akhirat, di alam keabadian kita nanti, yaitu amal. Makanya jadilah sahabat sejati yang ada pada saat suka dan duka. Bukan sahabat sejati pada saat kita ada dan punya. Di mata dunia sementara kita selalu melihat harta dan tahta. Padahal di mata Allah, kemuliaan itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari itu Bapak Ibu semua, kembali kita memposisikan diri kita menjadi bijak, menjadi teman sejati, menjadi kerinduan buat teman-teman kita. Seperti kita rindu kalau kita tidak bisa berkumpul atau tidak bisa hadir di Zoom sore hari ini. Waktu bisa dikondisikan oleh Umi Juju, kita masih punya banyak waktu. Mungkin kita bisa berdiskusi, berkenalan, bertanya jawab, bersilaturahmi. Nanti baru kita tutup dengan doa. Karena ada sebagian pendapat, doa itu harus disampaikan di akhir. Ada juga yang mengatakan bisa aja sekalian tutup doa dulu. Monggo Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin menyampaikan atau mengafirmasikan ya apa yang ada di bait-bait pada buku bijak. Monggo silakan. Ada siapa aja nih di sini? Saya lihat dulu. Ada Bu Wiwik, ada Pak Agus Purwanto, Pak Asep Saipul Usman, Cak Rohim, Pak Dede Mulyana, Pak Haris, Pak Haji HM Sohib, Pak Ibrahim, Ibu Indah, Pak Hotamal, Ibu Marsia, Momon Alukman, Novia Bogor,
Pak Nur Pambudi rajin hadir tapi tidak pernah menampakkan wajah. Bapak benarkah sudah menjadi ketua HK, Bapak? Halo? Halo Pak Nur Pambudi, Ibu Nurali, Nur Salim Parsito, Purnomo, Romo Yudi, Suharti, Sulistianingsi Sunoto. Halo, silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk memberikan masukan atau penyampaian atau menginspirasikan dari apa-apa yang ada dalam penyampaian buku bijak. Monggo, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Pak Sun ngopi aja ya. Ini Pak Sun perjalanan Oh perjalanan gitu. pulang. Ya, nah, ini Oke. jaketnya sudah dipakai ini ya. Iya, iya baik, baik Pak Sun. Hati-hati di jalan. Ya, Sehat selamat makasih sampai tujuan. udah. Ya, ya. Yuk, makasih. Baik, Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Di sini kita harus benar-benar berani tampil, berani mengeluarkan pendapat, berani bertanya. Tentunya yang kita tanyakan itu sudah kita pikirkan, sudah kita benar-benar apa ya boleh dibilang kita kondisikan, kita bertanyanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Zoom sore hari ini yang ada pada buku bijak, atau Bapak Ibu mengalami hal-hal di luar sana, kalau kendala penolakan dan sebagai pertanyaan mungkin itu sudah menjadi suatu ironinya, iramanya di bisnis KLPI ya. Karena yang namanya bisnis dimanapun tidak ada yang tidak ada mengajak. Bisnis apapun kita harus punya pelanggan, harus mengajak. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Haji Sohib, Pak Hotamal. Halo, di sini ada para calon ketua HK ya yang sudah mulai ada seleksi nantinya. Silakan Bapak, Ibu, monggo. Halo Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau menambahkan, nanti saya tutup aja ya. Saya langsung suruh doa nih Umi Juju nih. Assalamualaikum Bunda. Ini saya ingin Ya, menyampaikan, Waalaikumsalam. Sebentar Pak Romo, Bunda mau tanya, Pak Romo ya, sudah dicalonkan jadi ketua HK atau belum? insya Allah sudah Bunda. Ya, terus Bapak referralnya siapa? Bu Juju ya? Nggih, Anakku Apa? sama Pak Sun. Oh Anakku gitu. dua sama Pak Purnomo juga ada di sini, Bun. Iya, tahu, sudah kenal. Romo sudah punya buku bijak? sudah. Ya, Sudah. baik, baik. Jadi memang sementara ini yang ditugaskan Assalamualaikum. untuk Saya simak dulu ya. salam, ya Pak, sebentar. Ya, monggo. Bapak mau bertanya? Assalamualaikum. Nanti sebentar ya Pak, saya selesaikan dulu dengan Pak Romo ya Pak. Ya, Ya, halo. Romo gimana Romo? Romo Ya, Yudi gimana? eh, saya mencoba menafsirkan dari buku bijak yang dibacakan Bunda Susu, Bunda ini, yang dimana salah Ya, satunya boleh. apabila kita bersahabat dengan alam, maka alam akan memberikan hasil bagi kita. Apabila kita merusak, tentu alam juga tidak akan memberikan apa-apa buat kita. Contohnya seperti Tuh. apabila ingin merawat tanahnya, memupuknya, dan mengolahnya dengan baik, tentu hasilnya juga akan baik. Dan juga apa namanya hewan-hewan apabila kita pelihara dengan kasih sayang, kita beri makan yang baik, tentu mereka akan memberikan imbal berupa bulu atau susu yang banyak. Ya. Jadi pada intinya, pada dasarnya kita memang harus bersahabat dengan yang ada di alam ini, terutama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun kita saling membutuhkan, tidak hanya dengan manusia, tapi kita saling membutuhkan dengan alam, dengan binatang, dan dengan lainnya. Jadi kehidupan ini bisa seimbang dan bisa membawa manfaat buat yang lainnya. Saya kira mungkin penafsiran saya dari salah satu isi di buku bijak itu saja, Bunda Eni. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila penafsiran saya kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Romo, apa yang ditafsirkan atau penegasan apa ya, mengartikan dari
apa yang ada di buku bijak itu memang benar adanya, Bapak Ibu. Makanya benar sekali buku bijak ini bukan dari mana, tapi apa itu isinya. Karena kita ada di dalam perusahaan ini, Bhinneka Tunggal Ika ya, dari latar belakang yang berbeda, dari suku manapun ada di sini bersama kita. Makanya di sini kita Bhinneka Tunggal Ika berajaskan Pancasila. Jadi semua ini tidak membicarakan ras atau suku manapun, kita tetap bisa menjalin silaturahmi, kita tetap saling menguatkan supaya kita sama-sama set goal kita atau goal kita tercapai ya Bapak Ibu. Betul Siapa Bu Dewi. lagi yang memang mau mengeluarkan pendapat, masukan, saran atau himbauan? Mangga, silahkan. Halo, Halo, Bun, ya. sebentar. Tadi nama Silakan Pak saya Yayat. Ini saya lagi itu lihat-lihat Pak Yayat nih. Di mana Pak Yayat itu? tadi Monggo, monggo nomor Pak. saya salah nulis nomor Kangen tadi saya udah lama nggak Oh, dengar. kode itu tadi saya kalau nulis Oh, nomor 102 saya Ya, masuk ya, mangga, ya. mangga, mangga. ya seperempat jam tadi Silakan Pak. sebelumnya saya masuk lupa nama. Dikit saja Bun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. semangat selalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan sebuah hikmah, pembelajaran, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Eh, Sedikit saja bahwa tadi banyak memang diulas kalau dikaitkan dengan masalah bagaimana menebalkan sebuah keyakinan kita, memperhalus sebuah perasaan, pemikiran, langkah kerja. Kesananya bagaimana dedikasi kita gitu kan terhadap sebuah usaha yang kita jalani. Ada satu hal yang selama ini memang terus dalam sebuah proses, ini namanya juga sebuah proses satu hal proses menggapai sebuah pensiun atau tujuan, tapi proses juga membentuk SDM di antara kita gitu kan, yaitu seringkali tadi PHK gitu kan. Saya juga masih belajar, tapi alhamdulillah bersama-sama kita punya sebuah komitmen, walaupun komitmen itu memang harus terus dipupuk gitu kan, dipupuk sehingga intinya bahwa setiap HK itu memiliki katakanlah sebuah perasaan memiliki gitu, rasa memiliki kepada perusahaan gitu. Nah ini sebetulnya kuncinya kalau mau rasa memiliki dan yang timbulnya nanti rasa tanggung jawab ke perusahaan, sudah barang tentu kita ada di pihak perusahaan apapun yang terjadi. Kita menyadari bahwa memang persepsi ini masih beda-beda gitu. Seolah-olah masih masih di luar perusahaan gitu. Oleh karenanya untuk setiap HK mungkin ini dari awal Bun ya, bahwa seleksi HK itu yang betul-betul komitmen, walaupun sebetulnya memang perjalanan tiap HK akan berbeda sesuai dengan kemampuan kan. Itu tidak jadi masalah sebetulnya karena di sini namanya juga proses baru gitu kan, baru dari perusahaan ini, tentunya banyak hal-hal yang disampaikan, banyak faktor, terutama kalau kita terjun ke lapangan gitu. Ada di sana yang banyak barangkali mengeluh gitu kan di lapangan segala macam. Intinya memang harus berangkat dari diri kita sendiri gitu kan. Satu, kita sama-sama komitmen bahwa kita adalah bagian dari perusahaan, di mana ada hal-hal yang menyangkut program perusahaan, itu betul-betul ada tanggung jawab kita juga gitu. Sebagai bentuk bahwa kita tanggung jawab di perusahaan itu jelas di sini kalau misalnya ada hal-hal tertentu itu tidak nyerempetnya ke perusahaan sebetulnya. Karena perusahaan itu sebetulnya sudah fix ya. Tapi mungkin di antara kita saja gitu. Banyak hal-hal yang perlu disikapi di lapangan yang kadang-kadang tadi dari HK sendiri gitu kan tidak gimana ya, tidak ideal gitu, tapi mungkin dalam proses pembelajaran gak jadi masalah. Yang jelas
mau banyak referral atau tidak, kalau itu punya komitmen kuat, insya Allah suatu saat banyak akan akan ada semacam perubahan gitu. Karena kami pun menyadari dan dirasakan di lapangan memang banyak faktor yang menentukan closing tidaknya atau memberikan referral itu. Terutama ini juga harus dibangun sebuah kepercayaan pada diri kita gitu. Banyak orang mungkin tidak percaya pada diri kita, bukan ke perusahaannya sebetulnya, kepada kita yang menyampaikannya. Mungkin kepercayaan itu kita punya masa lalu berjalan atau di lingkungan tadi banyak kendaraan-kendaraan yang lain yang selama ini. Kemudian di satu apa istilahnya, satu paketkan dan mereka. Yang kedua bisa saja yang tidak closing itu tidak punya finansial. Mereka ingin paham tapi tidak punya finansial. Dan yang lebih penting barangkali sebuah cara di mana ada hubungan psikologis gitu. Kalau misalnya ada hubungan psikologis yang dalam, insya Allah tidak punya uang pun itu bisa closing gitu. Nah, berikutnya ada hal yang barangkali sebuah kondisi hati kita, motivasi kita gitu. Motivasi kita untuk berbuat mungkin suatu saat melempem karena kita terpengaruh dari masukan kita, komisi kita. Nah, itu kalau itu terjadi di antara kita di HK gitu, jelas pasti kesananya stagnan. Oleh karenanya langkah untuk adanya kolaborasi bidang grup semacam apa ini nama semacam sekarang Zoom itu saatnya gitu. Jadi kita harus tadi seperti di absen sama Bunda yang punya anak atau cucu HK itu sebetulnya harus segera gitu. Sebab itu bisa saja nanti ada hal yang salah persepsi yang menyangkut perusahaan disampaikan sehingga kalau orang sudah tidak berjalan nanti jadi contoh pada yang lain sehingga orang itu semakin lesu. Nah, mengapa orang lesu? Karena tadi satu mungkin tingkat kepahaman, kedua targetnya tidak kuat. Nah, itu saja barangkali Bun untuk sesama HK termasuk saya. Jadi satu bagi HK yang sulit mencari apa istilah tidak closing tidak jadi masalah, yang penting ada komitmen kuat, bergerak itu tidak perlu fisik tapi juga pemikiran, siapa tahu lewat online segala macam. Itu yang ingin saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak, betul sekali, betul sekali. Kenapa sih penekanannya? Kenapa juga perusahaan membuat HK yaitu home community ya Bapak Ibu? Karena untuk mempermudah masing-masing dari kita belajar berinteraksi atau mengadakan belajar secara offline ya Pak Yayat. Makanya waktu saat saya saat ada belajar, saya tidak tahu kalau ada pembentukan HK. Dan HK itu apa sih? Saya terus belajar pemahaman materi, pemahaman fitur-fitur, ikuti Zoom, duduk di Zoom dari jam 7 ya waktu itu Pak ya, jam 7 sampai jam 9, bahkan kadang sampai jam 10 kalau Zoom-nya Pak Basri. Saya tidak pernah tahu kalau akan ada HK, tiba-tiba dalam konteks tertentu mungkin dirasa sudah memenuhi standar yang perusahaan tetapkan untuk mengangkat seorang calon ketua HK di wilayah masing-masing. Terpilihlah Pak saat itu 14 HK di angkatan pertama ya Pak ya. Memang saya pikir itu maaf ya, secara eksklusif ya, memang eksklusif banget ya Pak ya saat itu ya. Kemudian HK kedua, nah dari ketiga ke keempat itu agak sedikit mulai apa ya, karena mungkin dikejar agar bagaimana pergerakan semakin cepat, percepatan pemilihan HK, pengangkatan calon ketua HK itu begitu cepat sehingga boleh dibilang Pak ketua HK ada yang lahir prematur ya Pak Yayat, maaf ya, belum memenuhi betul-betul standar kualitas ya, sehingga apa dampaknya yaitu tadi Pak, seorang HK yang tidak membudayakan Zoom, seorang ketua HK yang belum melahirkan anak atau belum banyak closingan. Sebenarnya perusahaan tidak melihat itu ya Pak. Kembali lagi kepada penekanan pembelajaran diri, melatih kepemimpinan setiap hari, belajar dan hadir di Zoom-Zoom yang ada. Jadi Zoom ini sebenarnya prioritas. Jangan ada bahasa, maaf saya nggak ikut Zoom, mau balesin chattingan dari mitra-mitra yang update status saya respon. Coba, Masya Allah saya bilang,
Di mana itu Pak pengertiannya, kedewasaannya ya Pak Yayat, Bapak Ibu semua, kebijaksanaannya. Jadi Zoom ini benar-benar kelasnya wajib kita sebagai ketua HK, calon ketua HK, dan mitra yang belajar bagaimana sih menguasai pemahaman diri kita, baik teknis di lapangan, maupun untuk penguasaan pendewasaan diri kita bersikap, menata kembali diri kita agar lebih tepat guna. Seperti itu mungkinnya Bapak Ibu, makanya seorang ketua HK itu benar-benar harus bisa menjadikan guru, digugu dan ditiru. Ya tentunya kalau pada porsinya orang yang memang masih penekanan TH TST-nya belum benar-benar nerap atau benar-benar dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam, mungkin itu masih ada Bunda Eni doang begini-begini. Mungkin karena manusiawi ya Pak, kalau sifat itu masih ada ya Pak Yayat. Manusia kan tempatnya apa ya, berkeluh kesah, serba berandai-andai. Tapi khususnya kalau kita sudah sampai pada posisi ketua HK, intinya hal-hal seperti itu sudah mulai tidak ada dalam diri kita. Jadi yang ada sikap positif thinking, selalu memberikan yang terbaik, menularkan aura keyakinan. Intinya kalau kita sudah menjadi ketua HK, sudah aku yakin dengan apa perusahaan, prosedur, kita sudah harus komitmen. Komitmen di mana? Di bisnis kita. Tidak perlu lagi tergiur dengan bisnis-bisnis yang lain. Ingat Bapak Ibu, sistem prosedur sudah sangat standar quality. Tidak ada. Intinya ini intisari saripati dari semua bisnis-bisnis kita terdahulu yang lagi-lagi membuat kegagalan. Dan perlu Bapak ingat, konteks bisnis ini, bisnis jangka panjang. Bukan bisnis yang hari ini sebulan 2 bulan kita kerjakan, kita sudah berharap hasil yang mencukupi sesuai kebutuhan kita, yang memang kita sudah terengah-engah dengan bisnis terdahulu kita. Ingat Bapak Ibu, lakukan aja yang terbaik. Allah Maha mengetahui yang kita butuhkan. Dan Allah akan kasih yang kita butuhkan, bukan Allah kasih yang kita minta. Karena manusia sifatnya apa aja diminta terkadang ya Pak. Sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 3, sudah punya motor A pengen motor B. Mungkin itu manusiawi. Tapi sekarang setelah diri saya pun belajar di buku bijak Pak, saya jadi lebih tahu diri, lebih sadar diri, lebih menahan diri Pak. Jadi isinya harta dunia itu hanya apa sih Pak? Tapi kembali lagi ke komitmen bisnis kita jangka panjang di sini. Ingat Bapak Ibu, kita bekerja dimanapun, pangkat dan golongan kita apapun, ujung-ujungnya kita pensiun ya Pak Yayat, Bapak Ibu, Bu Haja Ii, Pak Haji Soib, dan lain-lain, mungkin para pensiunan atau yang masih aktif. Kita bekerja setiap hari, nggak hujan, nggak panas, berangkat kerja. Harusnya seperti itu kita melakukan konteks bisnis di Kreasi 5 Pilar Indonesia. Lakukanlah sebuah pekerjaan kita yang pertama, di sini pun kita seperti melakukan pekerjaan kita sama. Hasilnya nanti bisa Bapak Ibu rasakan pensiun di kepegawaian kita dengan pensiun di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia itu skalanya antara bumi dan langit. Ya Pak Yayat, saya pun sebagai istri seorang pensiunan, subhanallah, kalau bukan saya merasa bersyukur, menikmati, kurang Pak. Karena nyaris tidak ada nilai, maaf ya Pak, bukan kufur nikmat. 35 tahun suami saya bekerja, alhamdulillah memang saya punya rumah, punya anak-anak yang sehat, anak-anak bisa di sekolah. Tapi yang namanya dana pensiun yang bersisa tidak ada Pak. Yuk kita lakukan 1-2 tahun di sini secara maksimal, tulus dengan hati, jadi romli-romli, nanti akan ada plus-plus yang diberikan. Mungkin itu ya Bun. Pak. Silakan, mangga dari yang lain, mangga. Mungkin nanti yang lain bisa. Mungkin ini sebuah anugerah sebetulnya bagi sekarang yang sudah ditentukan HK itu, anugerah. Sebab suatu saat yakin ada kriteria tertentu untuk menjadi seorang ketua HK. Jadi insya Allah yang sudah terekrut sekarang itu sudah bagus-bagus lah. Kita hasil penilaian kan Juan. Tapi tinggal barangkali ya kelemahan-kelemahan sama lah. Itu mengikuti sebuah prosedur. Nah, perlu diketahui bahwa disadari juga kita dijadikan HK ini kita punya reward, Bun ya, reward. Yang namanya reward itu sebetulnya malu juga kita ini kalau belum bergerak, tidak produktif itu kalau dikasih reward. Nah, lawannya reward biasanya punishment gitu kan, hukuman, sanksi gitu. Siapa tahu nanti dalam waktu tertentu kalau misalnya masih ada karena ketidakjelian kita dari
jadi ketua HK, maka itu ada punishment, di mana misalnya ada semacam teguran 1 kali 2 kali sampai tidak dijadikan statusnya ketua HK. Mengapa? Nah di sini mungkin karena saya juga mungkin mengingatkan kepada rekan-rekan, jangan tergiur dalam memilih HK itu yang menurut persepsi kita dia pernah memiliki, memang tidak semua, yang memiliki bisnis-bisnis jaringan yang selama ini kemudian kita istilahnya diiming-iming jadi ketua HK yang akhirnya resikonya kembali kepada kita. Lebih baik orang baru saja. Orang baru sebab itu ternyata dampaknya besar. Orang lain yang akan masuk jadi mitra segala macam juga itu melihat ada rekan kita yang jadikan itu. Apalagi yang selama ini mungkin kita tidak ditanya. Jadi ketua HK, seyogianya kalau mau jadi ketua HK di KLPI itu harus 0 gitu. Artinya harus baru yang tidak berusaha, yang tidak sejenis dengan bisnis-bisnis semacam ini. Sehingga tidak membingungkan. Itu saja Bun, yang jelas saya percaya kepada HK terpilih dan jangan takut mencoba gitu kan. Mencoba segalanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Baik Pak Yayat. Nah, Bapak Ibu di sini ada banyak ketua HK dan para calon ketua HK. Jadikanlah, katakanlah ini sebenarnya anugerah ya Pak, yang seperti Pak Yayat bilang. Peganglah, katakanlah komitmen dengan apa yang sudah didelegasikan ke kita, yang sudah dipercaya sebagai ketua HK. Jadilah ketua HK yang benar-benar berkualitas, bisa mengayomi, bisa menjaga, bisa memahamkan anak-anak HK kita di sini. Karena perusahaan ini sudah merupakan buat saya itu anugerah dan perusahaan yang terbaik saat ini ya Bapak Ibu. Mungkin sudah saatnya kita benar-benar kembali lagi meyakinkan diri kita saat ini inilah yang terbaik. Bapak Ibu tanpa melakukan bisnis KLPE pun Bapak Ibu kehidupannya tetap berjalan kan? Betul nggak Pak Yayat? Ya kan? Iya, Jadi janganlah menuntut hasil di awal. Lakukan aja yang terbaik. Perkara hasil Allah pasti akan beri yang terbaik. Karena semua rezeki segala sesuatunya kalau Allah sudah mau kasih tidak akan tertukar satu dan lainnya. Nah, masih ada waktu sebelum kita memimpin doa. Apa Pak Ustadz? Kang Uwi mau menambahkan? Silakan. Sehat. Teman-teman semua, sehat. Sedikit menambahkan, maaf tadi Boni ya. Tadi panggil-panggil, ayo siapa-siapa. Betul tuh. Apa yang dikatakan sama Bunda nih, teman-teman gak ada alasan tuh. Saya masuk dari tadi Zoom sambil aktivasi tuh Timur Leste. Baru selesai, makanya saya menampilkan video saya. Sambil aktivasi, dengerin, gak apa-apa teman-teman. Sambil aktivitas apa saja, kita ikut Zoom. Yang penting dengar. Karena kuncinya kita paham, ilmu semuanya awalul ilmi al-istima'u. Mendengarkan dulu. Kan udah jadi tanda kan, telinganya 2, mulut cuma 1 gitu kan. Berarti harus banyak mendengar dulu. Setelah mendengar harus paham. Summal fahmu, lalu kita paham. Seringnya mendengar, insya Allah kita paham. Jangan beranggapan, nih saya mau udah tua nih, saya mah nggak bisa dah. Semua juga nggak ada manusia yang lahir ke dunia sekaligus pintar, nggak ada. Semuanya melewati proses pembelajaran. Dan kunci pertamanya mau mendengarkan dulu. Setelah itu paham, setelah paham, summa nasru. Sampaikan juga kepada saudara kita, keluarga teman kita kalau udah paham ya. Yang terakhir, sumal amalu, kerjakan sendiri. Ya, jangan ke orang lain kita menyampaikan, kitanya nggak melakukan. Udahlah, pokoknya saya udah duluan. Nanti saya udah duluan. Yang lain, yang baru, yang jadi referannya disuruh, ayo kerja, ayo prospek. Tapi kitanya sendiri, malah lihat jangan. Di sini kita kan gotong royong. Kata Boni juga tadi kan, ya kita kerjakan. Itu kan udah ada. Alaikal harokat, paminallahil barokat. Jangan menagih dulu, kata Boni, hasil di depan. Kita kerja dulu. Redaksi keterangannya juga gitu. Alaikal harokat. Kita bergerak dulu. Kita berproses dulu.
hasil dari pergerakan kita, hasil dari usaha kita, yakinlah Allah Sang Pencipta akan memberikan hasilnya. Itu ya teman-teman. Kedua itu ya dari Pak Yayat luar biasa. Aduh, kangen suaranya tuh. Baru lagi. Di lapangan teman-teman, pasti teman-teman akan ada kendala berbagai macam. Gak indah tuh teman-teman kalau gak ada tantangan. Kalau kita proses di closing terus gak indah gitu ya, gak indah, macam harus terus closing. Kenapa? Kita ditolak itu artinya jangan ditolak ya, mungkin terlalu menyakitkan. Kita gak diterima ya, gak closing. Ambil hikmahnya teman-teman, itu melatih diri kita untuk lebih dewasa, melatih diri kita untuk lebih kuat, punya pemikiran yang terus mau berkarya, punya diri kita melatih terus ya, tidak bergantung kepada orang lain. Itu teman-teman. Maka kuncinya di sini ya teman-teman, saya kasih kuncinya. Segala bisnis apapun tanamkan pada diri kita teman-teman. Ini bisnis saya, maju mundur tergantung saya sendiri. Jangan pernah mengandalkan leader kita, jangan harus terus menunggu referral kita. Jangan teman-teman, kita harus punya prinsip, ini bisnis saya, maju mundur tergantung saya sendiri. Maka otomatis dia mau belajar. Mau belajar, ikut Zoom, konsultasi kepada leader dan juga ke ya senior-senior kita. Insya Allah karena punya prinsip ini bisnis saya sendiri, mau belajar gitu ya. Mungkin itu karena waktu ya udah sore, mungkin itu bisa menambahkan Beni yang betul sampaikan sama Beni, gak ada alasan gitu ya ikut Zoom itu mau sambil kerja apa juga boleh dengarkan dulu, dan dengarkan akan paham. Saya juga barusan sambil aktivasi mendengarkan, makanya paham apa yang disampaikan dari buku bijak sama Bu Juju. Saya paham, tahu gitu karena mendengarkan. Mungkin itu ya. Selamat sore semuanya, tetap semangat sukses bersama. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar, amin, amin. Terima kasih Kang Uwi, Pak Yayat, dan semua yang hadir. Mungkin karena waktu kita harus akhiri Zoom sore hari ini. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena semua yang salah itu datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Untuk itu Bunda Juju, Umi Juju, kita mintakan untuk sekaligus membacakan doa penutup pada Zoom sore hari ini. Terima kasih Umi Juju, silakan untuk memimpin doanya. Terima kasih Bunda Eni. Mari Bapak Ibu kita tutup acara sore hari ini dengan menundukkan kepala. Mudah-mudahan dalam pertemuan sore ini memberi keberkahan untuk kita semua untuk melakukan hal-hal yang terbaik di hari selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Segala puji bagimu atas segala limpahan kasih dan sayangmu, sehingga kami dan keluarga kami, baik yang berada di dalam keluarga pribadi masing-masing maupun yang ada di keluarga KLPI, senantiasa dalam nikmat sehat, nikmat rizki. Semua itu ada dan terjadi karena welas dan kasih-Mu. Ya Allah, yang maha pemberi rahmat, limpahkanlah keberkahan kepada perusahaan kami, perusahaan KLPI. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi wasilah untuk mengatasi segala kesulitan ekonomi dan kesulitan sosial bagi kami, baik untuk masyarakat umum maupun terkhusus untuk kita, para ketua HK, calon ketua HK, serta seluruh komunitas pembeli setia di KLPI. Ya Allah yang maha pelindung dan maha pemersatu, lindungilah seluruh owner, direksi, serta wakil-wakil direksi, para staf IT, staf administrasinya dari segala kesulitan dalam menjalankan amanah dan kewajibannya. Jadikanlah para owner kami, direksi dan wakil direksi,
menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga bisa menjadi pemersatu untuk seluruh mitra KLPI di seluruh Indonesia. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kami yang sudah menjadi ketua HK maupun yang menjadi calon ketua HK untuk terus bersatu padu, bergotong royong untuk membangun sebuah komunitas yang lebih bijaksana, lebih baik, untuk menghasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk umat dan untuk masyarakat luas. Berikanlah kami kemudahan ya Allah untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di tengah-tengah masyarakat luas. Engkaulah ya Allah yang maha membolak-balikkan hati dan pikiran setiap hamba-Mu. Maka berikanlah kami kemudahan serta kelancaran dalam menyampaikan visi dan misi KLPI untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga seluruh masyarakat bisa menerima dan mendukung apa yang menjadi visi dan misi PT KLPI untuk membawa masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah yang maha bijaksana, jadikanlah para pemimpin kami sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengemban tugas dan kewajibannya untuk memimpin umat dan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadikanlah kami para ketua HK, calon ketua HK, orang-orang yang mau terus belajar, terus memantapkan diri sebagai orang tua dalam keluarga pribadi masing-masing, juga sebagai orang tua di keluarga KLPI. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga PT KLPI membawa keberkahan untuk seluruh umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Bismillahil Fatihah. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu dan tempat Bunda Eni saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Umi Juju dan semua saudara-saudaraku yang sudah hadir di Jum sore hari ini. Kita terus sama-sama berkumpul, belajar bersama untuk sama-sama memperbaiki diri kita, mendewasakan pikiran kita, perasaan kita. Saya atas nama pemandu Jum sore hari ini yang memang diamanatkan oleh Pak Nandang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila salah-salah kata, semua itu datangnya dari saya, kebenaran itu hanya milik Allah semata. Semua sehat-sehat, barokah umur dan rezekinya, semangat selalu kalau kita sudah ada di satu payung yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Pilar Indonesia. Sampai jumpa nanti malam. Terima kasih. Jaga kesehatan. Amin. Semua. Pilar. Selamat sukses 5 bersama. Pilar. Amin. Sukses. Jangan lupa nanti malam hadir ya di Zoom nasional. Mungkin saya tutup ya, Bun. Ya.